semuanya, selamat datang lagi di Sapa JKN, Suara Aspirasi dan Perbincangan JKN. Jadi Sapa JKN ini pastinya itu akan membahas seputar program JKN. Nah, pada hari ini perkenalkan saya Tri dan Mentari Putri sebagai staff frontliner yang akan menemani kita nih membahas terkait cara cek kepesertaan dalam program JKN. Nah, mungkin langsung saja nih Kak Mentari, apa sih, bagaimana sih cara mengecek status kepesertaan dalam program JKN? Baik, sebelum mengetahui cara mengecek status kepesertaan, mungkin saya bisa jelaskan dulu ya apa yang dimaksud dengan status kepesertaan JKN. Status kepesertaan JKN atau pengecekannya itu berfungsi untuk kita mengetahui apakah kita terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan statusnya aktif atau tidak aktif atau belum terdaftar. Untuk kepesertaan JKN ada yang aktif, ada yang tidak aktif atau tidak terdaftar sama sekali. Penting bagi kita sebelum menggunakan pelayanan kesehatan, kita mengecek status kepesertaan terlebih dahulu. Nah, untuk pengecekannya ada beberapa cara. Baik, saya jelaskan dulu ya, Kak Tri. Yang pertama, kita bisa melakukan pengecekan langsung lewat kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Teman-teman boleh bawa KTP atau menunjukkan NIK atau kartu BPJS. Nanti akan dilakukan pengecekan aktif atau tidak aktif. Yang kedua, teman-teman juga bisa melakukan pengecekan status kepesertaan lewat layanan tatap muka. Di BPJS Kesehatan ada beberapa layanan tatap muka. Baik, yang pertama saya jelaskan dulu tentang Pandawa ya. Pandawa adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp, merupakan layanan tatap muka dari BPJS Kesehatan yang memfasilitasi peserta JKN untuk mengurus administrasi kepesertaan tanpa harus ke kantor dan bisa melalui WhatsApp saja. Bagi teman-teman yang belum tahu nomor dari Pandawa, nomornya itu adalah 08118165 boleh di save. Nanti di Pandawa ada 3 menu utama, ada administrasi, informasi, dan juga pengaduan. Kalau teman-teman ingin melakukan pengecekan status kepesertaan, boleh pilih menu informasi, lalu pilih cek status kepesertaan, nanti akan diarahkan untuk mengisi NIK dan juga nomor kartu salah satunya. Setelah itu akan dimasukkan tanggal lahir dan akan muncul statusnya aktif atau tidak dan terdaftar di segmen apa. Nah, selanjutnya selain Pandawa, teman-teman juga bisa melakukan pengecekan kepesertaan lewat aplikasi Mobile JKN. Nah, untuk Mobile JKN sendiri, kalau mungkin ada yang belum tahu, boleh di-download di aplikasi Play Store atau App Store dari teman-teman. Di sana boleh pilih menu daftar kalau belum terdaftar sama sekali. Nah, salah satu fitur dari Mobile JKN ada bagian info peserta atau kartu. Di situ boleh dicek statusnya aktif atau tidak, terdaftar di segmen apa, kelas berapa, dan juga vaskesnya di mana. Nah, selain Mobile JKN, kami juga ada call center BPJS Care Center 165. Bisa juga cek status kepesertaan dengan menelpon langsung dengan customer service dari BPJS Care Center 165, itu 24 jam bisa diakses. Jadi nanti akan diberitahukan keinginannya apa, boleh diinformasikan untuk cek status kepesertaan, silahkan diinformasikan NIK-nya, nanti customer service-nya akan memberitahukan bahwa statusnya aktif atau tidak, terdaftar sebagai segmen apa. Jadi dari beberapa hal yang mungkin sudah saya jelaskan, ada beberapa cara ya teman-teman untuk mengecek status kepesertaan. Bisa lewat layanan tatap muka di kantor BPJS ataupun di fasilitas kesehatan yang terdaftar yang bekerja sama dengan BPJS, serta layanan non tatap muka bisa di Pandawa, kemudian di Mobile JKN ataupun BPJS Care Center 165. Mungkin itu saja ya Kak Tri. Oke, gitu ya. Mungkin tadi ada beberapa cara ya Kak, cek status kepesertaan JKN-nya, bisa langsung ke BPJS Kesehatan terdekat dan bisa juga lewat online, itu lewat Pandawa di nomor 08118165. Bisa juga mengecek ya Kak di aplikasi Mobile JKN yang bisa Kakak download
di Play Store ataupun App Store, dan bisa juga mungkin kalau kakaknya yang langsung mau nih ya cek status kepesannya dan harus menelpon bicara mungkin ya, itu bisa di care center di nomor 165. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang masuk mungkin terkait dengan kepesertaan juga nih Kak. Bagaimana sih caranya mengalihkan BPJS berbayar ke BPJS ke pemerintah? Oke, baik. Untuk peserta yang sebelumnya BPJS berbayar atau BPJS mandiri, itu boleh dialihkan menjadi peserta bantuan, diusulkan lewat dinas sosial setempat. Jadi boleh kakak bawa KTP atau kakaknya ke dinas sosial, silahkan diinformasikan bahwa ingin dialihkan BPJS-nya menjadi peserta penerima bantuan. Kalau ternyata datanya memang bisa dialihkan menjadi peserta penerima bantuan, maka BPJS-nya akan beralih dari peserta mandiri menjadi peserta bantuan. Seperti itu ya Kak, berarti memang harus melewati pengusulan dari dinas sosial ya Kak, kalau bantuan pemerintah. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan dari saya mandiri tapi dialihkan ke pemerintah, tapi dulunya ada tunggakan dan sekarang tidak aktif. Berarti sudah tidak menjadi tanggungan pemerintah lagi. Nah, kalau kakak ada tunggakannya sebelumnya, itu akan tetap tersimpan ya Kak. Jadi contohnya saat ini BPJS-nya sudah tidak aktif lagi menjadi peserta penerima bantuan. Kemudian kakak mau beralih lagi menjadi peserta mandiri. Nah, syarat untuk beralih menjadi peserta mandiri wajib dibayarkan tunggakan sebelumnya, atau boleh diusulkan kembali ke dinas sosial untuk diaktifkan sebagai peserta penerima bantuan. Tetapi syarat untuk peserta mandiri harus dibayar tunggakan sebelumnya ya Kak. Tapi kalau mau dialihkan menjadi peserta penerima bantuan, silakan usulkan kembali saja lewat dinas sosial. Berarti kembali lagi ya Kak, untuk peserta penerima bantuan pemerintah daerah itu melewati pengusulan dari dinas sosial setempatnya. Kartu KIS-nya hilang, terus dia sudah berpindah kabupaten, gimana cara mengurusnya tuh Kak? Baik, saya jawab ya. Untuk kartu sebenarnya meskipun sudah tidak ada, tetap bisa digunakan. Nanti boleh tunjukkan kartu keluarga atau KTP saja, karena pengecekan status kepesertaan itu bisa berdasarkan NIK dari peserta itu. Kalau misalkan kakak tetap mau punya kartu, boleh download aplikasi mobile JKN saja ya. Pasti di situ ada kartu dia, di situ ada kartu digital. Silakan di-download saja di aplikasi Play Store atau App Store-nya. Seperti itu ya Kak. Mungkin kalau secara ini mungkin dia sudah berpindah domisili nih Kak. Mungkin dia maksudnya mau pindah vaskes terdaftarnya. Mungkin caranya gimana? Iya, kalau mau pindah vaskes sebenarnya ada beberapa mekanisme. Kakak boleh pindah vaskes lewat online, bisa di Pandawa atau di mobile JKN, atau boleh datang langsung ke kantor BPJS terdekat. Jadi pilih saja yang memudahkan kakak. Seperti itu ya Kak. Nah, mungkin ini ada juga nih pertanyaan Kak. Cara membuat BPJS pemerintah apa persyaratannya? Kembali lagi ya Kak, itu lewat pengusulan dinas sosial setempatnya untuk kepesertaan bantuan pemerintah. Lagi nih Kak pertanyaan, BPJS PB ini dinonaktifkan, cara aktifkannya gimana? Iya, jadi untuk pengaktifannya kembali lagi ya, diusulkan ke dinas sosial setempat. Jadi dari tadi dominan pertanyaannya untuk pengaktifan peserta PBI JK atau yang bantuan. Teman-teman boleh lakukan pengusulan ke dinas sosial setempat, boleh bawa kartu keluarga atau KTP. Seperti itu ya Kak, berarti memang harus melewati dari dinas sosial setempatnya, tempat tinggalnya. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan, bagaimana sih menonaktifkan BPJS mandiri? Baik, untuk peserta mandiri hanya dua situasi yang bisa dilakukan penonaktifan. Yang pertama dalam kondisi meninggal dunia, dan yang kedua keluar negeri. Kalau misalkan peserta tidak berada di dua situasi tersebut, maka BPJS-nya tidak bisa dinonaktifkan ya teman-teman. Kalau merasa ternyata sudah tidak bisa melakukan pembayaran, boleh dilakukan pengusulan saja ke dinas sosial supaya BPJS-nya dialihkan menjadi peserta bantuan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, seperti itu ya Kak.
Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan. Apakah harus daftar auto debit nih Kak peserta JKN? Iya, sebenarnya untuk auto debit sebaiknya didaftarkan untuk menghindari tunggakan dan juga keterlambatan pembayaran iuran setiap bulan. Jadi auto debit itu salah satu langkah untuk memastikan status JKN kita bisa selalu aktif. Jadi mungkin sewaktu-waktu kita lupa bayar tapi ternyata auto debitnya aktif, maka akan tertarik otomatis di rekeningnya kakak. Jadi ya itu untuk membantu kita rutin bayar iuran setiap bulan. Jadi memang lebih baik auto debit itu didaftarkan ya teman-teman. Sebaiknya ya Kak yang didaftarkan supaya nggak ada lagi nih Kak Iya, momen yang kelupaan menunggak. ataupun nanti menyebabkan menunggak dan aktif ke peserta JKN. Sampai JKN hari ini, sampai jumpa. Baik, Bye-bye. bye-bye.